berkumpul di tempat ini melalui Zoom, kami bisa bertatap muka, semua dalam keadaan sehat. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Sebentar kami mau diskusi mengenai satu tema tentang harta. Tuhan, Engkau memberkati kami, biarlah hikmat-Mu, terlebih apa yang menjadi pendalaman dan penelaahan Alkitab dan firman Tuhan ini terus menjadi bagian-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa mempraktekannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Prof. Abraham, beri kekuatan kesehatan untuk kami bisa dapat mengerti, dan beberapa juga dari kami semua, untuk kami bisa dapat satu sama lain memberi masukan, pengalaman, dan juga pengetahuan. Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami dalam perjalanan maupun mereka dalam kesibukan, biar mereka bisa bergabung dengan kami malam hari ini, dan Tuhan memberkati kami. Waktu ini Tuhan, Engkau menyertainya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Prof, langsung aja, Prof. Saya siapkan slide-nya. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Sebenarnya ayat ini banyak hamba Tuhan tentang upah di surga. Jadi banyak harta-harta jangan simpan di dunia, biar hartamu banyak persembahkan kepada gereja atau yang lain, biar upahmu di surga nyaman dan penuh. Tapi ini nyambungnya adalah upah di bukit, Yesus upah di bukit, yang di situ yang ada yang ayat ini ya. Yesus upah di bukit semuanya terikat untuk keselamatan. Tidak ada berita-berita yang lain. Jadi untuk itu kita coba lihat ayat 19 pertama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingatan, karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Hari ini ada bahasa aslinya semua ya. Jadi ini bahasa aslinya me thesaurizo humin thesaurus epige hopo ses kai brosis apanijo kai hopo kreptos dieruso kai krepto. Ini kata awal ya, kata awal, tapi berikutnya tesaurijo, yaitu berkumpul. Humin, untukmu, ya. Tesauros, harta. Epi, dari, dan gie, itu bumi atau darat, tanah. Hopo, di mana. Ses, niat. Kai, and brosis, ya, karat. Apanijo, itu korup. Kai, dan hopo, di mana. Kreptos, pencuri. Dieruso, melalui. Kai, and krepto, mencuri. Kalau pakai ini bahasa asli ini, terjemahan literal beginilah. Jangan simpan harta bumi untuk atau pada dirimu. Saya ulang lagi ya, jangan simpan harta bumi untuk dirimu. Di mana niat dan karat merusak, dan di mana pencuri membongkar dan mencuri. Ayat ini saya lakukan, ada yang dua kata yang penting sekali. Sebagai kata preposisi yang ada me dan ada epi.
me tesaurijo dari awal ya. Tesaurijo berkumpul ya, berkumpul. Jadi kalau me itu sebagai kata preposisi mengungkapkan, menolakkan mutlak. Jadi sangat tidak boleh kalau pakai me. Jadi jangan, pada kata jangan lebih keras, sedikit pun tidak boleh. Jadi me tesaurijo, apapun tidak boleh berkumpul, artinya begitu loh. Lalu kata epi juga preposisi, kata preposisi, tetapi ini epi itu sebagai hubungan distribusi. Jadi waktunya atau tempatnya atau susunannya atur yang sempurna. Jadi di sini berkata thesaurus epige. Jadi thesaurus itu harta ya. Harta epige. Kalau begini di bumi. Jadi epi itu aharannya ke bumi. Jadi bukan harta biasa apa namanya sendiri terjadi, tetapi awalnya sumbernya adalah adalah tanah, adalah bumi. Jadi gara-gara dua kata ini ayat 19 itu begitu sangat keras dan sangat jelas untuk kita sedikit pun dari bumi, sumbernya dari bumi, tidak boleh dikumpul. Saya ulang lagi ya, sumbernya dari bumi tidak boleh dikumpulkan buat kamu. Dari sini saudara bisa tanya, loh kalau begitu bagaimana kita hidupnya? Tuh, tidak boleh kumpulkan hasil dari bumi, tidak boleh dikumpulkan. Di sinilah kita harus pikir dulu. Karena ini bukan materi. Ya, kata ini kita sampai sekarang kita hopanya dengan tentang materi. Tuh, tapi ini bukan materi. Makanya coba, ini bahasa aslinya. Jangan simpan, sedikit pakai me tesaurijo. Tidak boleh berkumpul. Dari apa? Thesaurus epige. Jadi dari hasil bumi tidak boleh berkumpul harta apapun. Bagaimana kalau begitu kita bisa hidup? Makanya ini bukan tujuannya untuk kita pikirannya harta bumi yang itu materi. Contoh ya uang, bukan itu. Nah, jadi yang epi kata preposisi itu, kata epi itu sangat penting, sangat keras dan sangat jelas. Jadi dari hasil bumi, dari sumbernya dari tanah, sumbernya dari darat, tidak boleh, ya artinya begitu. Yang kedua, nomor kedua, Bayan. Ini 3. Yang di bawah ada yang nomornya. Ini 4. Ya. Lalu ayat 20 ya. Tadi kita ayat 19, sekarang ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Yang tadi ayat 19 tidak boleh kumpul hasil dari bumi ya. Tetapi ayat 20. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Saudara, ini banyak orang hamba Tuhan semua hopanya ini kita kumpulkan di surga. Ya. Artinya begitu kok. Di surga dengan dan karat. Tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini bahasa aslinya begini ya. De tesaurijo, humin thesaurus, en ohuranos. Ini penting sekali. En ohuranos. Harta di surga ya. En ohuranos. Ohuranos ini surga. Tapi
pada kita pikiran surga lebih jelas itu kerajaannya. Ouranos itu adalah kerajaannya. Dan hopo, ote, ses ote, prosis apanijo, kai, hopo, kreptes, o, diorso, ode, klepto. Di sini N Ouranos, saya di tengah sudah ada di tali hitam, kotak hitam ada N, sebelahnya tulis Ouranos, itu kerajaannya. Dan saya ikut garis terus yang di atas kuning, saya tulis Thesaurus, itu harta ya, harta. Di sini pakai, kenapa saya N-nya taruh di kotak hitam itu? N itu juga sebuah preposis, tetapi prima yang menunjukkan posisi tetap di tempat atau waktu dan keadaannya. Jadi berarti kita N Ouranos itu artinya harta dari surga, adanya di surga, adanya di kerajaannya. Ya. Berarti ini sekarang di bahasa aslinya harta surgawi, kamu kumpul ya, bukan di surga, harta surgawi, harta surga punya harta, kerajaan punya hartanya kamu dikumpul. Ya, bukan kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ini bahasa Indonesianya saya agak sulit ya. Jadi ini bisa mengerti nggak gitu. Yang dalam kotak merah saya tulis, tidak kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tapi di dalam biru saya tulis harta surgawi. Apa ini? Berbeda enggak? Kata ini bisa mengerti enggak? Memahami enggak? Jadi artinya bukan kita terima di surga, tetapi di surga, harta di surga dikumpul ke kita. Artinya ini bahasa hasilnya ya. Oke, yang ketiga, nomor 3. Ini 4, 3 ya. Tentang harta dalam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam Matius 12 ayat 33, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dan perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Di sini perbendaharaan ini harta. Kalau bahasa aslinya ini juga Thesaurus, harta. Ya. Dan Thesaurus harta. Tetapi yang hal-hal yang pendaharaannya yang baik itu harta baik. Jadi agathos Thesaurus, harta baik. Agathos Thesaurus. Atau harta bermanfaat. Ya. Dan yang harta jahat, poneros Thesaurus. Poneros Thesaurus. Kalau ini kita yang langsung terjemahan dengan bahasa aslinya begini. Orang baik dari kekayaan hati. Ya, hati itu kardia ya. Menghasilkan hal baik, dan orang dari kekayaan menghasilkan hal-hal jahat. Yang lucunya
orang baiknya adalah kekayaan hati, tapi orang jahatnya tanpa hati, tapi yang adalah jahat itu yang sendirinya dia menguasai dia penuh. Jadi kekayaan jahat, dia punya jahat. Orang jahat, dia punya hartanya adalah jahat. Makanya mengeluarkan semuanya jahat. Dan orang baik yang mengeluarkannya karena hatinya kekayaan, yang itu kekayaan hartanya ada di dalam hati. Jadi hatinya keluar dari sumber hati keluar yang baik. Ini. Nah, jadi di sini yang di dalam kotak merah, saudara lihat, agathos, anthropos, ek, ho, agathos, thesaurus. Yang agathos, thesaurus itu harta baik ya, atau harta manfaat. Ho, kardia, ek, agathos, poneros yang jahat. Ho, poneros, thesaurus yang harta jahat, ekvalo poneros. Jadi gini, yang harta baik itu sumbernya dari hati, dan poneros sumbernya dari kejahatan yang asli dia kuasanya yang tadi saya omong yang penuh jahat. Ya. Dan ini sumbernya hati karena apa? Yang ini sumbernya hati. Hati bahasa Ibrani adalah lev atau leb bisa, dan leb juga bisa. Yang bahasa Ibrani ya. Tapi bahasa Yunani kita ini kardia. Yang hati ini kenapa? Kenapa? Yang ayat yang tadi 19 ingat dan ayat yang ini juga ingat. Karena apa? Kenapa di sini penuh fokuskan hati. Hati ini yang arti lev atau kardia itu artinya, hati ini artinya. Dengan isi apa? Dengan mengumpulkan apa di dalamnya, menjadikan dia orang baik atau orang jahat, atau sifat baik atau sifat jahat. Jadi karena apa? Bukan dia sendiri melakukan, sesuai dengan isinya menjadikan dialah. Makanya ayat 19 juga begitu, mengumpulkan harta. Yang itu mengumpulkan hartanya di mana? Harta di dunia menjadi jahat. Kalau harta surga menjadi baik. Ya, itulah sekarang fokusnya. Nah, jadi tadi dalam dua ayat yang mengisikan harta dari surga, tetapi jangan isikan harta dari bumi. Tetapi orang baik adalah keluar dari hati baik, harta hati yang baik, keluar yang baik. Tetapi orang Ada suara. keempat, jadi kita nyambung sama ingatkan ayat yang tadi dan coba renungkannya dengan ayat ini ya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat bercahaya di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Perhatiannya,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bahasa aslinya begini. Hoti Theos Epo Pos Lampo Ek Skotos Hos Lampo en Hemon Kartia Pros Potismos Ho Genosis Ho Doxa Theos en prosopon Yesus Kristus. Di sini yang ayat 2 Korintus ayat 6 sudah jelaskan tentang Yesus itu adalah cahaya, dan yang tentukannya adalah ayat berikut. Ayat 7 ya. Ayat 7, tetapi harta ini, dari awal keluar harta ya, tetapi ini harta, tetapi ini harta ini kami punyai dalam bejana liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi, ayat 6 ini, 2 Korintus ayat 6 ini jelas tentang Yesus adalah cahaya. Dan ayat yang ke-7 tentukan Yesus itu harta. Yesus itu harta. Ya. Jadi, sampai sebelum ayat ini yang tadi dalam Matius kita tersebut, yang berapa ayat ini, di sini harta-harta, memang harta dunia juga ada, tapi sekarang kita kupas ayat ini, harta adalah Yesus Kristus yang itunya mengumpulkan di dalam hati kita. Ya, itulah tujuannya sekarang tujuan ayat ini. Di sini yang harta ini kami punya dalam bejana liat. Ini yang harta bejana liat kita hasilnya de echo, tauton, thesaurus, en ostrakinos. Ya, yang ini adalah liat, ostrakinos itu liat. Jadi bisa aja untuk tempat juga, bisa ada tempat pakai yang lain. Tapi kenapa pakai yang liat? Ini adalah yang manusia itu mendasarkan adalah tanah. Jadi yang tempat itu, lihat itu adalah harus diisi. Makanya kita tidak ada artinya, tidak ada harganya, tapi karena isi cahaya Yesus itu adalah harta. Ini sudah diisikan, menjadikan kita punya harapan dan kita punya kekuatan, dan hidup kita melalui karunia-Nya. Yang itulah. Jadi di sini juga tetap fokuskan kita sudah diisi dalam, yang itu dalam isi adalah harta, dan harta itu adalah Yesus Kristus. Prosopon Yesus Kristus. En prosopon Yesus Kristus. Yang itulah adalah harta. Oke, yang kelima. Jadi, ini bukan masalah upah di surga, tetapi ini masalah keselamatan. Dan
ini Yesus sambil khotbah di bukit, yang khotbah Yesus di bukit itu semuanya untuk keselamatan. Tapi di sini ada yang penting, Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini juga keluar hati sama harta sama. Tapi di dalam Lukas pasal 12 ayat 33 sampai 34, saudara di sini perhatiannya, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Saya tanya pada saudara, berani enggak ini? Ya. Semua milik kita dijual dan bantu orang. Ya. Saya rasa jarang ada begini. Mungkin satu duanya mungkin ada, tapi ini sulit banget. Coba kata ini, jualah segala milikmu, bukan hanya satu hal. Ya. Jualah segala milikmu. Nah. Coba kalau begini, jualah segala milik bayan dan berikanlah sedekah. Gampang enggak? Makanya ini bukan soal harta yang uangan, ya. Dan coba buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga. Ulang lagi ya, harta di surga ya, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan dengan 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tetap ada lagi di Matius punya ayat, ada lagi ya. Ya, itu suatu harta di surga. Thesaurus en he o orinos. Jadi ini dengan bahasa Inggrisnya treasure in the heavens. Jadi treasure in the heavens, yang the itu, kata the itu artikel yang pasti. Jadi yang ininya bukan heaven, tapi yang treasure, berkat harta itulah adalah adanya dari heaven, dari surga. Yang itulah. Jadi di sini yang jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, itu artinya apa? Kita jualnya apa? Jual Yesus. Harta itu Yesus. Kita jual Yesus, bantu orang biar mereka ada harapannya. Biar mereka bisa buka hati, biar mereka bisa percaya firman. Yang ini artinya ini bukan jual barang saya, harta saya di apa, semua saya jual bantu menjadi kita miskin, bukan itu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita dalam Alkitab semua kita baca-baca, ya memang ada kesulitan. Tetapi ini coba, siapa ini bisa lakukan? Semua harta, segala milikmu dijual. Ya, tidak gampang. Tetapi di sini segala milikmu dijual itu adalah Yesus. Di dalam hati ada semua. Yang apa? Dengan segenap hati berikan Yesus. Kenapa? Tadi kamu sudah dikumpul di hatinya. Dan itulah. Jadi yang itu harta yang paling nyaman, paling hebat, tidak busuk dan nyaman itu adalah harta dari surga. Harta dari surga itu adalah Yesus. Itu adalah Injil. Jadi gini, hari ini ayat ini kita mengumpulkan harta di dunia. Harta di dunia dia artinya apa? Harta di dunia itu setan punya pembuatan setan. Ya, berarti harta dunia ini apa? Serakah, benci, marah, dan segala hal kita apa iri,
kita bohong, nipu, ini semuanya adalah harta dunia. Ini jangan kumpul, tetapi kamu harta surga punya surgawi, harta surgawinya isi penuh dengan kamu, biar kamu nyaman dan kaya di dalam hatinya penuh. Itulah untuk keselamatan. Lalu dengan itu ayat yang tadi di dalam Lukas pasal 12 itu, kamu juallah semua itu. Jadi bantu orang, artinya apa? Kamu berikanlah kepada mereka karena ada harapan, ada hidup baru, dan injilkan mereka biar mereka hidup. Artinya begini. Jadi ini ayat ini hari ini ayat itu nyambungkan dari khotbah bukit Yesus di dalam tengah-tengah, dan khotbah bukit Yesus itu semuanya adalah untuk keselamatan. Dan kita lihat aja satu bukti terakhir itu Lukas pasal 12 ayat 33 sampai 34, di situ melakukan ayat khususnya ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ya, itu tidak mudah, dan saya yakin mungkin sampai sekarang 1-2 orangnya di dunia mungkin ada, tapi kalau sudah begitu ini orang bilang sudah gila itu, kan? Harta semua jual untuk bantu orang. Saya semua jual, bukan hanya satu hal, segala harta, segala milik saya, di rumah, di uang di bank, atau kerjaan saya, sampai baju-baju, ya, mobil-mobil semua dijual, saya bantu orang. Kalau itu orang mungkin bawa rumah sakit jiwa dong, ini sudah gila toh. Jadi ini bukan, jadi ini di sini harta ini, ayat ini khusus harta ini bukan harta uang atau materi di dunia, tetapi harta dunia adalah harta setan, kejahatan di dunia. Tetapi harta surgawi itu adalah kita bukan taruh seperti tabung di bank, kita tabung di surga, bukan itu. Tetapi surga punya hartanya kita taruh isi di hati kita. Ini bukan kata saya, tetapi sesuai dengan bahasa aslinya. Sampai di sini aja, cuma kata saya tidak mungkin sempurna, tapi kalau saya yakin sudah mengerti yang temanya besarnya, nanti bisa Pak Adolfo jelaskan. Puji Tuhan, sampai di sini.